Buya, di zaman Nabi, maksudnya Nabi Muhammad mungkin ya, semua manusia Islam. Alhamdulillah ya. Apa dalilnya? Bahwa di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbondong-bondong manusia masuk Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dan ingatlah atau ingatlah jaa tatkala datang nasrullah pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan, Futu Mekah maksudnya, wa ra'aitanna dan kamu melihat nasa manusia yadkhuluna masuk Islam, sayadkhuluna fi dinillahi masuk Islam mereka itu kepada agama Allah afwaja berbondong-bondong. Berbondong-bondong santri. Fasabbih maka kamu bertasbih Muhammad bihamdi rabbika dengan bermuji kepada Tuhan. Wastaghfir dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Hebat baginda Rasul. Dan memang setelah turun surat An-Nasr, kemudian tidak lama turun surat Al-Maidah ayat 3, baginda Rasul innalillahi wa inna ilaihi raji'un pulang kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi dikuatkan oleh dalil itu ya. Buya di zaman Nabi semua manusia Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Tetapi ada sebagian negara Eropa yang tidak ingin mengikuti ajaran Nabi. Negara apakah itu? Negara apakah itu? Nah, baik. Santri, terutama yang nanya ya, perlu Anda tahu dan seluruh pemirsa juga tahu bahwa pada saat baginda Rasul hidup berdakwah di zaman itu ada dua negara besar yang luar biasa majunya. Di barat itu adalah Bizantium, Romawi, Eropa, ya. Di timur adalah negara Persia. Ya. Jadi di barat dan di timur sebelah sono itu Persia, Bizantium, Romawi, dan sebelah sana adalah negara Persia. Pada saat baginda Rasul berdakwah hidup di zaman itu, Raja Bizantium itu adalah Raja Heraklius namanya. Siapa? Heraklius. Sedangkan di daerah timur itu rajanya Raja Kisra namanya. Kisra. Baginda Rasul saat itu menulis surat ke negara-negara. Apalagi kedua negara superpower, Bizantium, Romawi, dan Persia, pasti dikasih surat oleh baginda Rasul. Pada saat Raja Heraklius menerima utusan dari baginda Rasul, apa yang dilakukan oleh Raja Heraklius? Langsung membawa itu dan kata Raja Heraklius, silakan 2 orang kalian duduk. Terus kata Raja Heraklius, silakan dijamu. Ini kan tamu kita. Eropa deh sekarang. Dibaca. Terus apa kata Heraklius? Yang sudah dimengerti oleh kami. Surat dari pimpinanmu Muhammad. Tapi tolong ya katakan kepada nabimu, kami belum bersedia masuk Islam. Surat itu disimpan dalam kotak arsip Bizantium, kotak kenegaraan. Pulanglah 2 utusan itu dan bilang kepada baginda Rasul, diterima baginda oleh Heraklius, tapi kata Raja Heraklius belum bersedia masuk Islam.
Oh ya, tidak apa-apa. Kita terus berdakwah. Nah, apa yang terjadi pada saat dua utusan baginda Rasul ke negara Persia diterima oleh Raja Kisra? Dibaca sebentar, dibacanya, dan disobek-sobek suratnya itu. Disobek-sobek suratnya itu. Kemudian Raja Persia mengatakan, pulanglah kalian ke nabimu. Kami akan menyusul dan mengajak perang dengan nabimu itu. Jadi Raja Persia itu di samping nolak, ya, juga menyobek-nyobek surat baginda Rasul. Kemudian nantang untuk berperang. Pulanglah dua utusan itu dan bilang kepada baginda Rasul, Baginda, Raja Persia itu membaca cuma sebentar dan disobek-sobek surat dari baginda dan dibuang di hadapan kami berdua. Dia bilang bahkan mengajak berperang. Apa sabda Rasul? Pendek jawaban. Lihat nanti, Persia akan disobek-sobek oleh Allah. Lihat nanti, Persia akan disobek-sobek oleh Allah. Jadi maksudnya, tunggu saja azab dari Allah. Baginda Rasul tidak balik menyerang, dan tidak. Kita selaku seorang Muslim kalau ditantang, selama mereka belum bertingkah menyerang dan melarang kita beragama, gak usah dilawan. Dan memang santri tidak lama setelah kejadian itu, si Raja Kisra itu kan punya anaknya cukup banyak. Kemudian mereka berselisih untuk menjadi putra mahkota, siapa yang akan mengganti ayahnya. Jadi terjadilah perkelahian di antara para putranya. Setelah ada yang menang, kemudian si putranya itu mengkudeta ayahnya. Dan si Kisra itu dibunuh oleh anaknya. Terjadi perang saudara, dan tidak lama Persia itu berkeping-ping jadi negara yang hancur. Itu Rasul mengatakan, lihat nanti mereka disobek-sobek oleh Allah. Jangan coba-coba ke orang yang soleh, apalagi ke baginda Rasul. Nah, kita selaku ustadz tidak pantas kalau kita bermain fisik dengan siapapun. Kalau kita dihina, diserang dan sebagainya, pulang saja ke rumah. Allah yang akan ngasih azab. Para santri rahimakumullah, terutama santri Buya ini yang nanya di dari Ikhwan, mumpung nih pertanyaan ini ada, Buya akan nyambung dengan begini. Buya sampaikan begini ya, Yan, terutama Yan, seorang sarjana, sudah paham. Ini menjadi dalil amaliyah. Dalil amaliyah dari seorang nabi, nabi kita, Asyraful Anbiya dan Sayyidul Mursalin. Gelarnya juga adalah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan alaihi salam, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Apa? Ternyata baginda Rasul itu berdakwah ke non-muslim. Catat, dalam hati sanubari yang paling dalam. Itu namanya fuadah. Simpan dalam fuadah kalian. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah ke non-muslim. Sekarang para ustadz hampir gak ada yang berdakwah ke non-muslim. Dikekesek ibu-ibu ngeslesang kamar asin. Kajian hebat. Tapi lebih hebat jempolnya kalau bisa ada 10. Kalau kita juga dakwah kepada siapapun lapisan masyarakat, termasuk non-muslim. Penting Buya sampaikan. Kita jangan percaya dengan ucapan-ucapan kepalsuan. Apa ucapan kepalsuan diantaranya? Ya, kita kan sudah punya agama masing-masing.
Ngeri itu ucapan. Kan kita sudah punya agama masing-masing. Loh, berarti agama itu banyak ya? Sedih, satu agama itu. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Wa mayyab tagi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Agama masing-masing apa sih? Cuma satu. Berikutnya ada kata-kata yang palsu. Ya, supaya tidak terjadi gesekan di antara warga lah. Gak usahlah kita ngajak beragama kepada orang yang sudah beragama. Itu kata-kata palsu. Itu menghipnotis kita kalau kita bodoh. Untuk menjaga keharmonisan warga negara. Sebaiknya lah kita tidak boleh mengajak beragama kepada orang yang sudah beragama. Itu kata-kata palsu. Kata-kata hipnotis yang kita jangan percaya. Cek bahasa sepuh mah denge we kuliang tai gitu. Mantep itu bahasa. Tong didenge ku ceuli, denge kuliang tai. Hebat orang tua dulu kita itu. Punya peribahasa yang mantep. Santri justru bagaikan api dalam sekam. Tahu nggak kalian sekam? Daun-daun yang sudah mengering. Kalau ada api dalam sekam, tinggal menunggu beberapa saat, terbakarlah sekam-sekam itu. Ini kita terjadi yang namanya disebut keharmonisan palsu. Apa bu ya keharmonisan palsu? Kita ini dipenjara, dilarang, diintimidasi, ditakut-takuti, tidak boleh ngajak kepada orang yang sudah beragama. Justru itulah yang menjadikan kita saling curiga, kita saling benci, kita saling curiga. Ada orang salib, kita marah ke orang salib, pakai tanda salib. Ada orang pakai jilbab, wah itu ortodok tuh pakai jilbab zaman sekarang. Karena tidak ada komunikasi. Jadi kan sarjana komunikasi. Supaya kita nyambung dan harmonis yang hakiki, biarlah warga negara untuk berkomunikasi di antara warga. Karena para ulama juga membimbing, mengawal. Jangan sampai di luar batas keadaban kita mengajak orang yang berbeda agama. Seperti di zaman baginda Rasul. Mengajak orang masuk Islam itu begitu mudah. Ada komunikasi. Yang ada adalah racun-racun yang ditanam oleh sekolah di sekolah-sekolah. Anak-anak, semua agama baik ya. Tanam racun itu. Semua agama baik ya. Semua agama baik, kita bisa ganti-ganti agama. Senin saya mau Yahudi Baik Yahudi juga. Selasa saya mau Majusi. Oh nanti Rabu saya mau Hindu, enak Hindu. Oh nanti Kamis saya mau Buddha, kan baik semuanya. Jumat mau Islam, Sabtu Kristen. Nanti hari Minggunya Katolik. Anak pintar begitu. Anak-anak semua agama baik, langsung baik semuanya. Racun sudah ditanam. Makanya kalian jangan menganggap aneh orang tua yang tidak menyekolahkan anak-anaknya. Dulu pernah di zaman Belanda, para gegeden yang disuruh Belanda
Datang ke pesantren. Kenapa Pak Kiai? Putra putrinya nggak disekolahkan di sekolah Belanda. Apa jawaban para kiai? Mantap jawabannya. Oh, aku juga balik bertanya, kenapa anak-anak saudara nggak dipesantrenkan di kami? Hah, bingung kan? Entong licik cilimit bentar kode. Ngena tengah eon. Licik cilimit bentar komet ngena tengah eon. Anak-anak kita para kiai disekolahkan di Belanda, orang Belanda tidak ngaji. Wah, kok mau, hulak. Itu racun-racun itu. Masa iya semua agama baik? Yang baik itu cuma satu dong. Semua agama baik. Astagfirullahaladzim. Itu yang disebut dengan keharmonisan palsu. Apa itu namanya itu? Ya palsu lah. Semi maksudnya. Maka kalau kita ingin punya warga negara yang runtut raut sauyunan kacai jadi saluhi kadarat dari saloka. Lain kacai jadi meri kadarat dari bayawa. Bagaimana kita ini menjadikan warga? Silakan ngobrol untuk umat beragama. Orang kan sekarang bingung. Bahkan tidak sedikit yang berniat untuk menghancurkan gereja. Menghancurkan kelenteng. Saking tidak pahamnya kita selaku umat Islam tentang berdakwah. Bukan menghancurkan gerejanya dan kelentengnya. Dakwahnya jalan. Dah. Terus. Ini perlu tuntas nih. Supaya kalian tidak ragu-ragu berdakwah karena muslim. Buya kan ada lakum dinukum waliyadin. Buya dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah. Lakum bagi kalian. Dinukum agama kalian. Waliyadin dan bagi aku agamaku. Itu apa? Di mana diturunkannya? Surat apa itu? Itu surat Makkiyah yang diturunkan sebelum baginda Rasul hijrah ke Madinah. Awal-awal. Apa itu artinya? Itu tidak berhenti sampai di sana. Lanjut dengan ayat Madaniyah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau lakum dinukum waliyadin disimpan oleh Allah di ayat-ayat terakhir dalam Al-Quran, diturunkan sebelum baginda Rasulullah wafat, yaitu di Madinah. Buya paham itu. Gak mungkin itu terjadi. Lakum dinukum waliyadin pada saat kekuatan kafir begitu hebat. Sebagai strategi. Ternyata kenyataannya setelah baginda Rasul ke Madinah, berdakwah ke non-muslim. Bil hikmah, dengan perilaku. Izotil hasanah, izotil hasanah dengan ucapan yang baik, bahkan kalau perlu wajadilhum billati ahsan. Berdebat dengan debat yang lebih baik daripada kita dakwah secara ucapan. Diperintah kita ini, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah oleh kamu kepada jalan Tuhanmu. Kita sekarang berdiam diri dengan alasan lakum dinukum waliyadin. Itu tadi awal dulu, baru oleh baginda Rasul dijelaskan dengan Al-Quran. Ajak mereka. Itu berbicara tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hasan. Itu surat An-Nahl ayat 125. Kita ini disuruh oleh Allah. Apalagi ya Allah, tugas kita misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Nah ini, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian tuh umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, untuk dilahirkan untuk manusia.
Jadi contoh manusia, dakwah kepada manusia. Selama apa? Ta'muruna bil ma'ruf, nyuruh kepada yang ma'ruf. Masuk Islam. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemunkaran. Buya mau nanya, kemungkaran apa sih yang lebih besar daripada kemusyrikan? Sekali lagi, kemungkaran mana yang lebih besar daripada kemusyrikan? Kemusyrikan itu kemunkaran yang luar biasa. Baik Hindunya, Buddhanya, Konghucunya, Majusinya, Sintonya, Protestannya, Katoliknya, Buddhanya, Hindunya. Apapun di luar Islam, itu kemunkaran. Kalau kita ingin jadi umat yang terbaik, lakukan itu. Tapi dengan cara-cara yang beradab. Dengan lemah lembut menyampaikannya. Qaulan layyina. Tidak dengan kasar, tata krama. Dan non-muslim, termasuk pemerintah, jangan takut. Kita bisa menjaga diri. Jangan sampai terjadi api dalam sekam. Seperti kita ini runtut raut. Harmonis, kenyataannya kita ini dilakban mulut kita. Kajian di mana-mana. Buya pernah kan jadi khotib di Masjid Raya itu. Harus pakai teks dan dilihat dulu ini apa yang dibicarakan. Apalagi kalau kajian-kajian tidak boleh menyangkut non-muslim. Sedangkan dakwah kita kan kepada seluruh makhluk. Para santri rahimakumullah, kenapa pemerintah tidak usah takut kita berdakwah ke non-muslim? Bahkan siapapun gak usah takut. Apa sih kuncinya? Yuk, siapa yang tahu kuncinya? Siapa yang tahu kuncinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Shadaqallahul azim. Tidak ada paksaan masuk agama Islam. Qad tabayyana rusydu, karena sudah jelas perbedaan arusdu yaitu al-Islam minal ghayy, daripada keburukan di luar Islam. Jadi kita berdakwah terus, tidak ada paksaan. Nggak usah kita maksa-maksa. Awas ya, kalau kamu nggak masuk Islam saya bunuh. Itu pelanggaran Al-Quran. Awas ya, kalau kamu tidak masuk Islam akan saya usir. Awas ya, kalau kamu tidak masuk Islam akan aku bakar gereja kamu. Gak akan terjadi itu. Dan Allah akan menghukum umat Islam yang berbuat seperti itu. Semena-mena kepada non-muslim. Kok kita harus hikmah mengajak. Tidak ada paksaan. Gini santri, kita ini ya menyebarkan Islam itu sebagaimana sepertilah seolah-olah seperti penjual. Kalian kan tahu kalau penjual ingin laku barangnya, maka barangnya itu harus diurus. Terlebih lagi barang yang kita jual dalam pengertian yang akan kita dakwah itu al-Islamu ya'lu, terus wala yu'la alai. Islam itu agama yang tinggi, tidak akan lebih tinggi dari Islam. Kalian harus bisa membedakan mana ajaran Islam dan mana umat Islam, jauh beda. Islam itu ajaran yang tinggi. Itu yang akan kita jual, akan kita promosikan, barang mahal loh. Oh, so kalian bayangkan kalau ada penjual liontin, penjual apa itu namanya itu mutiara, penjual apa itu santri kalau perhiasan yang sangat mahal itu berlian, berlian kan? Seorang penjual berlian, wah tentu harus tahu persis kelebihan dari berlian itu.
dipamerkan, dipertontonkan, dijelaskan, sehingga mahal berlian itu. Nah, kita juga selaku seorang muslim, sebelum kita memperkenalkan Islam ke non-muslim, harus paham tentang Islam. Harus bangga dengan Islam. Sebagaimana penjual bangga dengan berlian ini. Akan dijual Islam ini. Pengertian jual itu dipromosikan supaya orang mau beli, dalam pengertian itu masuk agama Islam. Ya tentu kita harus punya strategi yang banyak mempromosikan Islam ini. Dan tentu kita harus menjadi seorang muslim yang memberikan contoh yang meyakinkan lah. Mungkin gak santri seorang penjual berlian penampilannya compang-camping pakai sendal capit? Hah? Penjual berlian sendal capit, pakai kolor. Yakin gak yang akan membeli berlian? Enggak lah. Lihat dong di TSM atau di mana lah di mall-mall. Toko berlian itu beda dengan toko-toko yang lain. Mewah, lampunya juga paling wah. Dan penjual itu, para petugas karyawan penjual berlian itu, lihat bajunya. Pakai jas, dasi. Meyakinkan. Masa iya sih mau jual berlian? Sendal capit, kolornya, pakai repis tapi soek. Pakai kaos oblong, wah. Kita mau mempromosikan Islam, kitanya sendiri tidak meyakinkan kepada non-muslim. Jangan bicara Islam lah. Aku tahu kok kamu penipu. Ster kita ini. Promosi Islam, aku tahu sih. Kamu pernah keluar dari naik klub ya? Kita nih skakseter. Jangan promosi Islam, kamu tahu, kamu suka judi ya online. Kita nggak bisa apa-apa itu. Promosi Islam, kita harus sesuai dengan ajaran Islam. Orangnya jujur, tidak pernah menyentuh kemaksiatan, taat beragama, dermawan, lemah lembut. Orang tuh kenal. Ini mengapa non muslim begitu berbondong-bondong afwaja surat Idajah itu, ya, An-Nasr itu masuk Islam karena orang manusia melihat bagian Rasul. Sejak muda gelarnya Al-Amin, nggak pernah dia berbohong, bantu orang. Non muslim juga dibantu. Percaya nih, kalian generasi penerus Buya, suatu saat kalian harus bisa mempromosikan Islam dengan baik. La ikraha fiddin, tidak ada paksa. Nah, dengan kunci ini siapapun nggak usah takut kita mengajak non muslim. Kita tahu kok aturan-aturannya. Tapi tolonglah jangan sampai menghalangi para pendakwah. Sebelum apa sabda Rasul? Pada saat Raja Kisra menyobek-nyobek surat beliau, apa kata baginda Rasul? Nanti Allah akan merobek-robek Persia. Sebelum Allah merobek-robek negara kita, membiarkan harmonisasi yang semu, ya, harmonisasi yang palsu. Orang beragama dilarang, Islam terutama mengajak beragama. Takut kita nanti dirobek-robek oleh Allah. Ada kasus yang paling baru kalian tahu tentang Los Angeles sekarang. Presiden yang terpilih sekarang ini berkuar-kuar akan membumi hanguskan Gaza. Sebelum itu datang api dari angkasa membakar Los Angeles. Lihat di YouTube. Yang tadinya mewah sekarang dibakar oleh Allah semua. Tahu nggak pada saat presiden yang terpilih sekarang dilantik, apa yang paling viral di dunia maya? Ayahnya tahu. Viral presiden Amerika yang terpilih, apa pidato yang viral? Dia tidak nyebut satu kata pun tentang Palestina.
Tidak menyebut satu kata pun tentang Gaza. Tidak, takut ya dibakar juga oleh Allah. Washingtonnya. Wartawan nunggu-nunggu nih gimana nih presiden terpilih berbicara Gaza. Nggak ada keluar sepatah. Dia sudah mulai takut dengan azab Allah. Sebelum dia jadi presiden, aku akan membumi hanguskan Gaza. Kalau melebihi dulu. Dibumi hanguskan Los Angeles. Dibakar oleh Allah. Nah, dan pada saat pidato pelantikan tidak ada satu kata pun tentang Palestina. Tidak ada satu kata pun tentang Gaza. Takut dia. Maka kepada siapapun ya, janganlah kita berbuat tidak adil. Keadilan itu adalah yang dinanti-nantikan oleh seluruh warga. Maka biarkan kami untuk berdakwah. Percaya kepada kami para ulama yang akan menjadikan harmonis negara kita. Nah, kalau mereka tidak mau masuk Islam, kembali ke yang tadi ujung-ujungnya. Lakum dinukum waliyadin. Kita sudah berikhtiar. Ya kalau memang udah lakum lagi. Nanti kamu harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan kita nanti pada saat di akhirat, Allah Maha tahu, nggak akan kena azab dari itu. Tapi kalau kita tidak mengajak, kamu ingin soleh, tetapi caranya salah. Tetanggamu, temanmu yang non-muslim, kenapa tidak kamu ajak? Nanti non-muslim pada berdiri, berjajar. Ya Allah, nggak adil rasanya. Sampaikan malaikat kepada Allah. Tidak adil rasanya kami masuk neraka. Karena teman kami yang muslim, tetangga kami yang muslim, tidak pernah ngajak ke kami. Kami tidak tahu, disangkanya agama kami ini benar. Ternyata itu adalah ya dari pengurus-pengurus agama kami. Ya, dogma-dogmanya itu. Lantas mungkin Buya akan menjawab begini nanti. Ya Allah, aku bukan tidak mau. Karena aku tidak melaksanakan, ada yang melarang kepada aku. Sampaikan malaikat kepada Allah. Ada aturan yang melarang kita berdakwah. Udah, siapa yang kena? Menurut kalian? Buya atau yang melarang? Yang melarang. Tahu kan Allah Maha tahu Buya ngurus anak-anak yatim, kaum duafa. Buya menyampaikan Islam. Tidak mungkin Buya melawan negara. Karena kita punya konsep hubul waton minal iman. Cinta kepada negara itu bagian daripada iman. Ya, nah jadi begitu. Pertanyaan Buya jawab dengan jawaban seperti itu. Cuma sayang nih, gak ada orangnya nih yang ngaku nih siapa yang nanya.